Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran fisika ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang bab dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan dalam mengikuti pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita lanjutkan ya materi kita kemarin. Di pertemuan yang kemarin atau video kemarin kita sudah sampai ke latihan soal, tapi latihan soalnya itu belum dijadikan tugas ya. Oke, sudah bahas peta konsep. Nah, itu ya, ada gambar itu. Pengertian sudah, torsi. Ya, kemudian contoh soal. Latihan soal. Ini ya, semoga kalian sudah mengerjakan. Momen inersia. Oke, jadi hari ini kita akan membahas momen inersia ya. Momen inersia itu didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dengan kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasi. Secara matematis, momen inersia dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, ini ya. I sama dengan mr kuadrat, di mana I itu adalah momen inersia, m massa partikel, dan r adalah jarak partikel dari sumbu pusat rotasi. Atau ini ya, saya kasih ada tambahan sedikit ya, atau momen inersia itu adalah tingkat kelembaman benda pada gerak rotasi. Maksudnya apa? Tingkat kelembaman. Jadi kalau di gerak translasi atau gerak linier atau gerak lurus itu semakin besar massa, maka bendanya akan sulit bergerak. Itu yang dinamakan kelembabannya, tingkat kesulitan untuk menggerakkan benda. Semakin besar massa ya, benda itu semakin besar, maka semakin sulit untuk digerakkan. Kalau digerak melingkar itu namanya adalah momen inersia. Jadi tingkat kelembaban benda pada gerak rotasi. Semakin besar nilai momen inersianya, maka benda itu akan semakin sulit untuk diputar. Contohnya, saya punya dua benda, lingkaran sama kotak. Lingkaran sama kotak ini yang mudah, tingkat kesulitan atau kesulitan untuk diputar ya, antara lingkaran dengan persegi itu lebih susah mana memutarnya? Lebih susah persegi ya, lebih suka persegi. Maka dari dua benda ini, dari lebih besar ini, nah, momen nilai I-nya ya, momen inersianya lebih besar persegi atau kubus ya. Ini misalkan bola, ini kotak kotak nasi misalkan. Nah, maka nilai momen inersianya itu lebih besar kotak nasi. Kenapa? Karena kotak nasi itu lebih sulit diputar daripada sebuah bola walaupun massanya sama. Itu ya, itu maksud dari momen inersia. Momen inersia pada benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya, sehingga dalam melakukan pergerakan, benda tersebut tidak mengalami perubahan bentuk dan volume benda. Jadi benda tegar itu benda yang bentuknya tetap, tidak mengalami perubahan bentuk. Ada benda yang tidak tegar? Ada. Air itu kan tidak tegar ya, dia selalu menyesuaikan dengan bentuk tempatnya, wadahnya. Kalau benda tegar itu contohnya apa? Botol, misalkan meja, kursi. Dia bentuknya tetap, tidak berubah bentuk. Oke, disinilah ternyata ada banyak benda tegar. Sebenarnya tidak hanya ini ya benda tegar itu. Ini hanya benda-benda yang teratur. Di sini contohnya adalah batang silinder. Poros melalui pusat. Pusatnya itu ini ya, ini ya. Jadi benda ini misalkan ini kalian tahu linggis itu ya, besi ya, batang besi itu ya.
itu diputar di tengah. Ini melalui pusat. Maka momen inersianya I-nya adalah seper 12 ml kuadrat. Kalau ini diputar di ujung, kalau ini di tengah ya, di tengah, ini di ujung, maka beda lagi. I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Kalau bentuknya plat segi 4 poros melalui pusat, beda lagi ya, setengah m a kuadrat plus b kuadrat. Kalau di tepi ya, di tepi, mutarnya di tepi, misalkan di sini atau di sini ya, a di sini, berarti nanti A-nya yang dimaksud adalah B ini, ya gitu ya. Jadi banyak bentuk. Terus di sini ada silinder berongga. Silinder berongga itu berarti seperti paralon itu ya. Jadi ada rongganya. Paralon itu kan punya ketebalan ya, punya seperti ini, setengah m r 1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. R1 itu diameter jari-jari dalam, R2 jari-jari luar. Kemudian ada silinder pejal. Silinder pejal itu dalamnya penuh, terisi penuh seperti linggis tadi ya. Seperti linggis, setengah mr kuadrat. Kemudian ada pelat silinder tipis berongga. Silinder tipis itu sangat tipis. Jadi seperti pipa itu ya, pipa besi itu kan sangat tipis ya, sangat tipis. Kemudian ada bola pejal. Bola pejal itu seperti bola tolak peluru, sampai ke dalam dia penuh. Kemudian ada bola tipis berongga. Berongga itu berarti dalamnya kosong. Seperti apa? Seperti bola voli atau bola sepak bola itu ya, itu adalah bola tipis. Nah, nilainya berbeda. Nah, ini untuk tingkat kalian nggak perlu dihafalkan ini ya. Yang penting kalian paham bentuknya seperti apa. Nanti momen inersianya biasanya sudah diketahui di soal. Terus apakah hanya benda tegar, Pak? Nah, sebenarnya tadi di awal itu ada ini ya, momen inersia. Ini untuk apa? Ini untuk benda yang berupa partikel. Partikel itu apa? Berarti partikel itu berupa titik ya, berupa titik atau partikel itu sendiri. Jadi tidak dijelaskan bendanya berbentuk apa, tapi bendanya hanya disampaikan di sini sebuah partikel atau sebuah titik. Nah, jadi kalau di ringkas sebenarnya I itu ada dua ya, partikel dan benda tegar. Nah, tegar. Kalau partikel jelas ini I sama dengan mr kuadrat. Kalau benda tegar jawabannya adalah tergantung. Kenapa tergantung? Tergantung bentuknya seperti apa. Gitu ya. Tergantung bentuknya seperti ini tadi. Nah, bentuknya kalau bentuknya bola pejal berarti I-nya 2/5 mr kuadrat. Kalau bola tipis berongga maka 2/3 mr kuadrat. Begitu ya, itu adalah momen inersia atau kelembaman suatu benda untuk bergerak berputar. Sebuah contoh soal. Oke, kita coba. Berikut adalah variabel variabel. Ini kok ada berikutnya ya, nggak usah ya. 1, 2, 3, 4 yang mempengaruhi momen inersia suatu benda yang berputar adalah variabel. Ingat, kita tahu tadi I sama dengan mr kuadrat dipengaruhi oleh massa dan jari-jari atau jarak antara titik pusat dengan bagian terluar. Massa benda oke. Ukuran benda itu berarti besar kecilnya. Ini berarti R ya. Oke, masuk. Sumbu rotasi ya. Sumbu rotasi seperti tadi ya. Misalkan sumbunya di mana tergantung panjangnya gitu ya. Sumbunya di tengah sama di ujung itu beda, berarti 1, 2. Kecepatan sudut tidak perlu ya, jadi jawabannya adalah D. 1, 2, 3. Latihan soal 2. Dua buah bola yang dihubungkan dengan kawat, massa kawat diabaikan. Massa kawat
diabaikan, disusun seperti gambar. Besar momen inersianya adalah, oke, di sini ada gambar ini maksudnya adalah porosnya ya, porosnya. Kalau seperti ini, dua bola yang dihubungkan, berarti tidak jelas bola ini pejal atau berongga. Kalau tidak jelas seperti ini, berarti bola dianggap sebagai partikel. Kalau partikel, nah, momen inersianya berapa? I sama dengan mr kuadrat. Silahkan nanti dicari ya, ditulis, terus dikerjakan. Nah, seperti ini. Berapa? Silahkan bisa di screenshot ya. Ini untuk latihan soal 2. Selanjutnya, hubungan antara torsi dengan I. Jadi momen I gaya dengan momen inersia itu punya hubungan ya. Hubungannya seperti ini. Tau sama dengan I kali A. I kali A. Tau itu torsi atau momen gaya, I itu adalah momen inersia, dan alfa itu adalah percepatan sudut. Sebenarnya ini adalah analogi dari gerak lurus ya. Kalau kita tahu F di gerak lurus, F sama dengan M kali A. Kalau di gerak rotasi, F-nya itu to, terus M-nya itu adalah I, A-nya adalah alfa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk momen rotasi ya. Energi kinetik translasi dan rotasi. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang timbul karena benda yang bergerak. Karena di sini kita bahasanya gerak melingkar, maka kita harus membahas dua hal, yaitu translasi dan rotasi. Kalau translasi sudah jelas ini ya, pada gerak linier atau gerak lurus. Energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat. Sudah tahu ini maksudnya kalian. Kemudian kalau geraknya rotasi, maka juga punya energi tambahan, namanya adalah energi kinetik rotasi. Nah, energi kinetik rotasi itu besarnya adalah setengah I omega kuadrat. Ini omega ya, kecepatan sudut. Terus untuk apa Pak ini ya? Untuk apa? Untuk apa? Ini biasanya digunakan untuk gerak menggelinding. Gerak menggelinding. Maksudnya gimana? Gerak menggelinding itu misalkan ini ya, ada bola ditendang, maka dia mengalami dua jenis gerak. Yang pertama dia gerak translasi, yang kedua dia gerak rotasi. Jadi dia punya dua energi. Berarti E sama dengan EK trans ditambah EK rotasi. Ya, persamanya gimana? Berarti ya setengah mv kuadrat ditambah setengah I omega kuadrat. Ini adalah energi kinetik pada gerak menggelinding. Oke, saya lanjutkan. Kekekalan momentum sudut. Nah, ini ada sebuah gambar apa ini? Penari sufi ya. Mungkin kalian sudah sering lihat. Jadi ini adalah contoh aplikasi kekekalan momentum sudut. Jadi hukum kekekalan momentum sudut itu berbunyi jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut adalah kekal atau konstan. Nah, maksudnya gimana? Nah, jadi ketika seorang penari sufi itu menari, yang dimaksud menari di sini adalah berputar ya. Ketika tangannya dipendekkan atau ditaruh di dada itu ya, maka momen inersianya akan membesar. Ketika momen inersianya membesar, maka kecepatan putarannya akan semakin tinggi. Jadi logikanya ketika
tangan seorang penari sufi atau penari balet itu terbuka ya, maka kecepatan putarannya akan rendah. Tapi ketika tangannya itu ditutup atau ditaruh di dada itu, maka kecepatannya akan semakin besar atau muternya akan semakin cepat ketika tangannya ditutup. Gitu ya maksudnya. Itu adalah hukum kekekalan momentum sudut. Nah, di sini sampai kepada tugas 1 ya. Nah, tugas 1. Tugas 1 ini kerjakan soal pada slide latihan soal 1 dan 2. Soal latihan 1 dan 2. Dikerjakan di buku catatan ya, di buku catatan. Selanjutnya foto dan kirimkan di Classroom. Kumpulkan buku tersebut pada saat KBM PTM. Dah, jadi tugas satunya itu adalah soal pada latihan 1 dan 2. Kalau kalian sudah mengerjakan di latihan 1, berarti mudah, tinggal mengerjakan yang latihan 2. Saya ulangi lagi, soal latihan 1 itu yang mana? Nanti kalian biar ini ya. Ini silahkan kalian screenshot. Jebret, sudah ya, ini latihan 1. Untuk latihan 2 ini kalian jebret. Nah, ini adalah soalnya. Jadi 2 soal saja ya untuk tugas 1, yaitu soal yang ada di latihan soal 1 dan latihan soal 2. Silahkan dikerjakan, dikasih cara ya. Dikasih cara penyelesaiannya. Tidak hanya jujuk jawabannya A, B, atau C. Silahkan dikerjakan. Nah, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Kita akan membahas kesetimbangan benda tegar yang kedua, yaitu syarat benda itu seimbang bagaimana, dilanjutkan dengan titik berat. Itu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.